Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita tanggal 15 Juni 2021. Jika seseorang jatuh. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Diambil dari Galatia 6 ayat 1. Apa tanggapan kebanyakan anggota jemaat ketika seorang saudara seiman jatuh ke dalam dosa? Mungkin kebanyakan orang mengutuk mereka karena kegagalan mereka. Atau mungkin mengabaikannya sambil mengutip perkataan Kain, "Apakah aku menjaga adikku?" Kejadian 4 ayat 9. Dan mungkin saja kita memutuskan bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu buruk. Tetapi satu hal yang hilang adalah semua alternatif di atas tidak memperhadapkan orang itu dengan dosa mereka. Memperhadapkan mereka yang jatuh dengan dosanya, kita dapat berharap memulihkan mereka yang jatuh dan membawa mereka kembali. Paulus meminta mereka yang memiliki kedewasaan rohani untuk bekerja dengan lemah lembut dalam memulihkan mereka yang jatuh. Menghadapi anggota persekutuan kita yang telah berdosa itu sulit, tetapi perlu, tidak hanya untuk pemulihan mereka, tetapi juga untuk melindungi persekutuan dari mengikuti apa yang dilakukan mereka. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, agar mereka saling mengasihi. Kasih ini bukan hanya sesuatu untuk dipraktekkan ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga ketika ada kehancuran. Kasih juga harus dipraktekkan dengan mencari pemulihan mereka yang terjatuh dalam dosa, memikul beban satu sama lain. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan kita bahwa ketika kita menyadari seorang telah jatuh, alih-alih menuduh mereka dan memandang rendah mereka, kita harus melihat diri kita sendiri. Iblis bisa saja menggoda kita untuk melakukan hal yang sama atau hal lain yang sama buruknya, atau bahkan lebih buruk. Kita perlu melihat dengan belas kasih pada mereka yang jatuh dan mengingatkan diri kita sendiri. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita dapat menolong mereka yang jatuh. Untuk itu, singkirkanlah kebanggaan atas pencapaian kita. Jika kita berpikir kita lebih rohani, kita menipu diri kita sendiri. Seperti Amsal 16 ayat 18 memberikan peringatan ini. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kita tidak boleh membandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Tetapi tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah saya benar-benar telah melakukan semua yang bisa saya lakukan? Iblis senang ketika kita membandingkan diri kita dengan mereka yang gagal dan melihat diri kita lebih unggul. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan standar yang Yesus tetapkan bagi kita, kita tidak memiliki alasan untuk menjadi sombong. Sebaliknya, kita dapat dengan rendah hati bersyukur bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sebagai pertanyaan untuk direnungkan, mengapa saya tidak bersedia menolong mereka yang jatuh ke dalam dosa? Apakah karena saya merasa tidak rohani?
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolong ingatkan kami untuk membantu mereka yang jatuh. Tolong kami untuk mengingat bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kami bisa menjadi orang yang gagal. Tetapi yang terpenting, bantulah kami untuk mengingat bahwa Engkau selalu bersama kami dan akan membantu kami mengatasi si jahat. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.